Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 24 TPB1 ingin menjelaskan tugas besar pengantar komputer dan software 2 yang telah kami buat dengan judul program Input Data Nilai dan Status Kelulusan Mahasiswa. Sebelum kami masuk ke dalam penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Evan Apriato dengan NIM 121450024 dari program studi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Salwa Amelia Salsabila, NIM 1214523 dari program studi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Sarah Natalia Geraldine dengan NIM 121450022 dari program studi Sains Data. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan program yang akan disampaikan oleh Evan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan dari program yang telah kami buat sebelumnya. Langsung saja, yang pertama, kita akan menuliskan header file. Header file yang akan kita gunakan yaitu include IOStream. Header file include IOStream berguna untuk memanggil perintah input dan output pada C++, seperti cin dan cout. Selanjutnya, kita akan menuliskan using namespace std. Using namespace std merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas, kelas, atau fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan. Selanjutnya, kita akan menuliskan int main. Fungsi main merupakan fungsi utama sebuah program. Fungsi ini juga akan dieksekusi untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, kita harus selalu menyertakan fungsi main dalam sebuah program. Maksud dari penulisan int di awal merupakan jenis tipe data yang akan dikembalikan nilainya kembali. Di dalam fungsi main, kamu wajib menyertakan return 0. Artinya, fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi. Lalu selanjutnya, kita akan mendeklarasikan variabel dan array yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita mendeklarasikan array nama dengan yang terdiri dari 20 elemen dan array status yang juga terdiri dari 20 elemen dengan jenis tipe data string yang berarti berisi kata atau kalimat. Lanjut, ada array nilai yang juga terdiri dari 20 elemen dengan jenis tipe data int atau integer yang berarti berisi bilangan bulat. Dan yang terakhir, ada variabel n dengan jenis tipe data int atau integer yang juga berarti berisi bilangan bulat. Selanjutnya, kita akan membuat output dengan menggunakan cout yang berisi kalimat, masukkan jumlah data yang ingin diinputkan. Dan di sini kita akan membuat input dengan menggunakan cin untuk menginputkan nilai dari variabel n. Selanjutnya, kita akan menggunakan konsep perulangan for dengan kondisi integer i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i++. Integer i berarti variabel i merupakan indeks yang dideklarasikan sebagai variabel bilangan bulat yang diberikan nilai awalnya yaitu 0 dengan batas perulangan i kurang dari n. Berarti perulangan akan terus berlanjut asalkan i kurang dari n masih terpenuhi dan perulangan akan berhenti saat i kurang dari n tidak terpenuhi. Selanjutnya i++ adalah pernyataan dalam penulisan singkat untuk ekspresi
I sama dengan I plus 1. Artinya nilai I yang sekarang adalah nilai I yang sebelumnya ditambah dengan 1. Lanjut ke bagian badan perulangan. Di sini kita membuat output dengan cout memberi kalimat data ke, dan di sini kita masukkan di sini I plus 1. Mengapa plus 1? Karena di sini I dimulai dari 0, sehingga kita harus menambahkan 1 agar nantinya data dimulai dari data ke 1, bukan data ke 0. Selanjutnya di sini kita akan membuat output dengan cout yang berisi kalimat masukkan nama sama dengan, dan di sini kita membuat input dengan cin untuk memasukkan nilai dari array nama ke I. Dan kita membuat cout lagi yang berisi masukkan nilai sama dengan, dan di sini kita membuat cin untuk menginputkan nilai dari array nilai ke I. Selanjutnya, kita akan menggunakan konsep percabangan if, else if, dan else. Untuk kondisi if, nilai array nilai ke I lebih dari sama dengan 60, dan nilai array nilai ke I kurang dari sama dengan 100. Maka status nilai array status ke I sama dengan lulus. Untuk kondisi else if, nilai array nilai ke I lebih dari sama dengan 0, dan nilai array nilai ke I kurang dari sama dengan 60. Maka status I sama dengan tidak lulus. Array status. Untuk else, nilai array status ke I sama dengan skala nilai hanya dari 0 hingga 100. Ini berarti apabila nilai suatu mahasiswa berada di kisaran 60 hingga 100, maka statusnya lulus. Dan apabila nilainya berada di kisaran 0 hingga 60, maka statusnya tidak lulus. Dan apabila nilainya tidak memenuhi dua kondisi di atas, berarti nilai yang dimasukkan salah, karena skala penilaian hanya dari 0 hingga 100. Lanjut, di sini kita akan membuat output dengan menggunakan cout untuk menuliskan judul program dan membuat tabel yang berisi kolom nomor, nama, nilai, dan status agar tampilan program terlihat lebih menarik. Selanjutnya kita akan menggunakan konsep perulangan kembali dengan kondisi integer I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I plus plus. Lalu selanjutnya kita akan membuat output menggunakan cout untuk menampilkan nilai dari I plus 1 dan nilai dari array nama, nilai, dan status yang sebelumnya telah kita inputkan. Penulisan output berbentuk garis ini bertujuan untuk menutup bagian tabel yang telah kita buat sebelumnya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menuliskan return 0. Return 0 berarti fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah program dieksekusi. Langsung saja kita running programnya dan lihat apakah program dapat berjalan dengan baik. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan jumlah data yang ingin kita inputkan. Misalnya kita isi 4. Kita akan diminta untuk mengisi data yang ke-1. Misalnya di sini kita isi Aldi. Lalu selanjutnya data yang kedua. Data yang ketiga.
Dan data yang keempat. Lalu kita tekan enter. Nah, sini program akan menampilkan judul, daftar nilai dan status kelulusan mahasiswa. Lalu akan muncul tabel dengan kolom nomor, nama, nilai, dan status kelulusannya. Data yang pertama yaitu Aldi dengan nilai 88, statusnya lulus. Dan data yang kedua, Bibi dengan nilai 50, statusnya tidak lulus karena nilainya tidak memenuhi kriteria untuk lulus, yaitu berada di kisaran 60 hingga 100. Yang ketiga, ada Cici dengan nilai 120, statusnya skala nilai hanya dari 0 hingga 100. Mengapa demikian? Karena nilainya melebihi 100 dan skala penilaian hanya berada dari 0 hingga 100. Begitu juga pada data keempat yaitu Dede dengan nilai -10. Sehingga statusnya skala nilai hanya dari 0 hingga 100. Dapat kita lihat program yang telah kami buat dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah teman-teman semua, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.